Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberkahi rahmat, rizki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini aku mendapatkan kisah yang dikirimkan oleh Mas Nathan tentang pengalamannya yang pernah singgah di suatu mes karantina COVID-19 yang memiliki sebuah misteri dan juga keangkeran yang luar biasa. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa, karena apa yang dialami oleh Mas Nathan bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo, salam kenal, namaku adalah Nathan. Aku adalah seorang pekerja pertambangan yang merantau jauh dari Pulau Jawa ke tanah Kalimantan ini. Ini adalah kisahku sewaktu aku pulang cuti dari kampung halamanku yang berada di Jawa Tengah, di mana semenjak badai COVID-19 melanda Indonesia, kami yang baru pulang cuti diwajibkan untuk masuk ke mes singgah selama 2 hari untuk melakukan karantina. Ya, sebagai karyawan yang baik, tentunya prosedur itu aku lakukan. Jadi, setibanya aku di Bandara Balikpapan, aku sudah dijemput oleh mobil perusahaanku yang nantinya akan membawaku ke mes rumah singgah yang telah disiapkan. Waktu itu tidak ada sedikit pun perasaanku takut ataupun rasa yang kurang baik. Apalagi, info yang kudengar, rumah singgah itu adalah rumah warga yang sengaja disewa khusus untuk karantina para karyawan setelah pulang cuti. Setelah 2 jam lamanya menempuh perjalanan panjang, akhirnya aku pun tiba di mes rumah singgah tersebut. Dan ternyata saat itu hanya ada aku dan juga seorang karyawan lain yang nantinya akan melakukan karantina selama 2 hari di sana. Rumah itu bisa dibilang cukup bagus dan juga luas. Ia memiliki 3 kamar dan ditambah dengan beberapa tempat yang dirubah menjadi bilik-bilik yang terlihat seperti kamar. Letaknya juga persis di pinggir jalan, sehingga membuat suasana ramai selalu terasa, baik itu siang hari maupun malam hari. Saat aku pertama kali memasuki ke dalam rumah itu, semua terasa biasa-biasa saja. Aku pun langsung saja memilih kamar yang ada di rumah itu, dan aku memilih kamar yang paling besar dan juga memiliki ruangan yang paling bagus. Siang itu aku hanya menghabiskan waktu dengan bersantai. Ya, mau gimana lagi? Layaknya orang yang sedang dalam masa karantina, pasti tidak ada kegiatan apapun yang kami lakukan di sana. Hanya diam dan mencoba membunuh waktu yang terasa begitu lama. Namun, pada sore hari saat para petugas pengelola mes datang, aku kaget melihat mereka semua masuk dan langsung menuju ke arah ruangan belakang. Aku yang heran pun langsung mencoba mengikuti para petugas mes tersebut. Mereka semua nampak membereskan salah satu gudang yang ada di rumah itu. Dan alangkah terkejutnya aku pada saat aku melihat barang-barang yang ada di gudang tersebut. Isinya adalah peralatan kuda lumping dan 1 set alat gamelan yang terlihat seperti tak terurus. Mereka semua pun langsung membereskan peralatan kuda lumping beserta alat-alat gamelan yang ada di sana dan bermaksud memindahkannya ke rumah si pemilik mes yang kami tempati ini. Namun, baru saja barang-barang itu ingin diangkut, salah seorang dari petugas mes itu langsung kesurupan hebat. Ia menari-nari seakan-akan sedang melakukan tarian khas kuda lumping. Tidak ada satupun orang yang bisa menangkapnya, karena selain menggunakan boneka kuda lumping, ia juga memegangi cambuk khas
yang biasanya digunakan para penari kuda lumping. Dan apabila ada yang ingin mendekatinya, si pria yang kesurupan tadi langsung saja tanpa segan-segan ingin mencambuk orang yang ingin menangkapnya. Sontak hal itu membuat suasana di sana menjadi gaduh dan juga riuh. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekati si pria tersebut. Lalu, salah seorang pengurus mes pun mencoba menelpon Pak D Slamet, pemilik rumah itu. Sekitar 15 menit Pak D pun datang. Di sini, si pria yang kesurupan itu langsung menghampiri Pak D Slamet dan seakan-akan paham. Pak D Slamet pun langsung saja memberikan sesuatu ke mulut si pria yang tengah kesurupan tadi. Dan seketika saja, si pria itu langsung tenang dan seakan-akan patuh dengan perintah Pak D Slamet. Dan tak butuh lama berselang, jin yang merasuki tubuh pria itu langsung pergi. Aku dan juga temanku, sebut saja namanya Dion, sungguh kaget dan juga merasa takut. Karena kami tahu kalau rumah besar itu ternyata angker. Setelah semua barang-barang itu dipindahkan, Pak D Slamet pun langsung berpesan kepada kami. Kalau nanti malam ada apa-apa, aku dan juga Dion harus segera menghubungi beliau. Mendapatkan pesan tersebut, aku dan juga Dion merasa menjadi lebih takut. Kami berdua yakin kalau nanti malam pasti ada sesuatu lagi yang akan terjadi. Singkat cerita, setelah azan maghrib, di depan mes kami datanglah salah satu rombongan yang juga baru pulang cuti. Dan mereka juga harus menjalani karantina seperti kami. Namun bedanya, mereka saat itu belum tahu tentang angkernya rumah singgah yang nanti akan mereka tempati. Mereka berjumlah 3 orang dan mereka saat itu terlihat begitu santai, tanpa ada beban sedikit pun. Ya, maklumlah, namanya orang baru pulang cuti, pastilah masih begitu semangat dan juga fresh. Mereka bertiga pun memilih kamar tepat di depan pintu gudang yang ada di dalam rumah itu. Sebenarnya, aku merasa senang karena selain aku dan juga Dion, kini ada orang lain yang menempati rumah singgah tersebut. Dan pasti suasana nanti malam tidak akan hening dan juga mencekam. Malam itu kami lalui di sana dengan begitu santai. Walaupun ada rasa takut, namun aku mencoba untuk menutupinya di dalam hati. Dan begitu pula dengan 3 orang yang baru tiba tadi. Mereka pun asik ngobrol di kamarnya. Bahkan suaranya bisa dibilang begitu berisik. Karena suara mereka berbicara terdengar sampai ke kamarku. Entah mengapa pada malam itu aku tidak bisa tidur. Rasa gelisah kurasakan semenjak kejadian kesurupan sore tadi. Dan hal itu masih saja terbayang-bayang di dalam benakku. Apalagi malam itu suara 3 orang yang baru tiba tadi sungguh sangatlah berisik. Mereka semua tertawa seakan-akan tidak merasa mengganggu orang lain yang ada di rumah tersebut. Tepat jam 11 malam, mata ini masih saja tidak mau terpejam. Aku pun iseng mencoba melihat ke arah ranjang Dion. Dan saat itu, Dion sedang asik tidur dengan begitu lelapnya. Akan tetapi, tak lama berselang, suara tawa dari 3 orang tadi seketika menghilang. Dan diganti dengan suara musik dari tarian kuda lumping. Suara musik itu lengkap dengan suara sinden yang sedang bernyanyi. Hal itu pun sontak membuatku tambah takut. Sebenarnya ada rasa penasaranku saat itu, namun aku lebih memilih bertahan di dalam kamarku. Suara itu terus terdengar dan begitu menggema di dalam rumah, hingga membuat Dion yang tadinya tidur dengan terlelap, kini malah terbangun. Dion yang merasa kesal pun langsung saja berkata, "Keterlaluan 3 orang itu. Malam-malam malah muter musik yang begitu. Gak tahu apa, orang mau istirahat." Dion yang merasa marah pun langsung saja bangkit dan berniat menegur 3 orang tersebut. Ia lantas berjalan keluar kamar menuju ke arah sumber dari suara tersebut. Awalnya, aku tidak mau ikut campur karena memang aku sudah ketakutan sedari tadi. Di sana, pikiranku pun langsung saja berkecamuk.
Aku takut malah terjadi apa-apa dengan Dion nantinya. Bahkan, aku takut kalau Dion nanti malah bertengkar dengan 3 orang tersebut kalau sampai ia salah tuduh. Suara musik gamelan Jawa tersebut masih saja terdengar dengan begitu jelas pada malam itu. Dan tak lama berselang setelah Dion keluar kamar, terdengar suara Dion yang menjerit. Tolong. Mendengar hal itu, aku pun lantas langsung tersentak. Aku bingung harus berbuat apa. Namun, aku tak bisa hanya berdiam diri dalam kamar. Mau tidak mau, aku harus keluar dan mencoba untuk menolong Dion. Aku pun mencoba menguatkan langkahku dan berusaha memberanikan diri keluar kamar pada malam itu. Dengan degup jantung yang terpacu, aku mencoba mencari suara jeritan minta tolong dari Dion. Lorong rumah yang gelap pun aku coba untuk telusuri pada malam itu. Ditemani dengan suara jeritan Dion yang meminta tolong dan juga suara musik gamelan tersebut yang mencoba memecahkan keheningan malam. Hingga tibalah aku tepat di lorong antara gudang dan juga kamar 3 pria tadi. Dan di sana aku langsung terperangap. Karena aku melihat Dion yang telah terpaku dengan wajah yang begitu pucat. Mukanya pun nampak basah oleh keringat dingin pada saat itu. Dan matanya terus menatap ke arah satu sisi. "Dion, kamu kenapa? Hei, kamu kenapa?" ujarku pada malam itu. Dion hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaanku, dan lalu tangannya pun menunjuk ke sebuah arah ruangan di belakang. Aku yang penasaran pun lantas langsung mendekati Dion dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Dion tadi. Ternyata di sana 3 pria yang kami jumpai tadi sedang asik menari-nari seperti orang yang sedang beraksi memainkan permainan kuda lumping. Mereka semua berpakaian lengkap layaknya seorang penari. Dan mereka terus-menerus mengikuti alunan musik yang sedang didendangkan. Aku yang juga terperangak melihat hal itu sontak mencoba melihat ke sekitar area belakang rumah tersebut. Dan ternyata di sana ada juga para penyinden dan pemain musik gamelan. Namun mereka semua memiliki wajah yang begitu hancur. Sontak aku pun langsung kaget dan juga ketakutan. Aku langsung berusaha lari dari sana dan mencoba ingin kembali masuk ke dalam kamarku. Namun, baru beberapa meter aku melangkah, kembali suara Dion terdengar. Nathan, tolong aku gak bisa gerak." Aku pun lantas langsung teringat akan Dion dan langsung berpaling. Dan ternyata memang benar, Dion masih saja terduduk menatap ke arah para penari dan juga sinden yang ada di sana. Tanpa membuang waktu, aku langsung saja kembali dan berusaha menyeret Dion masuk ke kamar lagi. Sungguh, perjuangan yang sangatlah susah pada malam itu. Dan setelah berjuang keras, menarik tubuh Dion, pada akhirnya kami berdua bisa kembali masuk ke kamar. Saat di dalam kamar, suasana sana pun masih terasa begitu mengerikan. Suara musik itu kini malah makin jelas kami mendengarnya. Namun, keadaan Dion masih sangatlah memprihatinkan pada saat itu. Di mana saat sudah berada di kamar, ia malah langsung lemas sejadi-jadinya. Bahkan, saking takutnya, Dion malah menangis. Keadaan itu kini malah semakin memperburuk suasana. Pikiranku pun saat itu seakan-akan kacau dan tak tahu bagaimana. Saat kami berdua ketakutan, tiba-tiba saja pintu kamar kami ada yang menggedor-gedor. Buka, Mas. Buka pintunya. Ayo, ikutlah menari bersama kami. Mendengar hal itu, sungguh mental dan juga nyaliku pun bertambah menjadi hancur. Apalagi dengan keadaan Dion. Ia saking takutnya malah langsung ngompol di celana. Dan hal itu sukses membuat seisi kamar kami menjadi bau pesing. Suara itu masih saja terdengar dari balik pintu. Bahkan
sosok itu terus saja menggedor-gedor pintu kamar kami. Sungguh, teror yang sangatlah mengerikan kami alami pada malam itu. Dengan penuh rasa ketakutan, aku pun mencoba menutupi telingaku dengan bantal. Akan tetapi, semua terasa begitu sia-sia. Tetap saja, degup jantungku malah terdengar semakin terpacu. Namun tak berselang lama, aku teringat akan perkataan Mbah tadi sore. Kalau ada apa-apa nanti malam, segera hubungi saya ya. Sontak, aku langsung buru-buru mengambil HP-ku dan segera menelpon Mbah Slamet pada malam itu. Satu kali panggilan, teleponku tetap saja tidak diterima. Dua kali panggilan, masih saja belum juga diangkat. Bahkan, panggilan ketiga pun masih saja nihil hasilnya. Tapi, aku tidak mau menyerah begitu saja dan tetap aku melakukan panggilan keempat. Dan kali ini, barulah teleponku diterima. Itu pun dari istri mudanya yang mengangkat. Halo Mbah Slamet. Ini saya yang ada di mes rumah singgah. Ada apa mas? Maaf, mbahnya lagi tidur. Saya istri mudanya. Ujar suara wanita yang keluar dari HP-ku. Sial, lelaki parubaya kayak gitu ternyata hobinya poligami juga. Mbak, tolong bangunin Mbah Slamet, penting. Ujarku saat itu. Dan setelah beberapa saat, suara Mbah Slamet pun terdengar. Halo, ada apa mas? Maaf, tadi istri ketiga saya yang angkat. Mendengar hal itu hatiku pun langsung bertambah kacau. Ternyata lelaki tua ini malah buaya juga. Mbah, tolong. Kami diganggu oleh penghuni sini. Tolong, Mbah bawa kami keluar. Ujarku dengan nada yang begitu panik. Oh, iya mas, tunggu. Saya langsung ke sana jemput. Dan langsunglah HP itu mati. Pada saat telepon itu telah mati, kini suasana hening pun langsung saja tercipta di rumah tersebut. Kami yang harap-harap cemas menunggu Mbah Slamet, begitu lama rasanya menunggu. Padahal tadi siang ia datang begitu cepat. Pada saat genting menanti kedatangan Mbah Slamet, kini malah suara alunan nada sinden kami dengar kembali. Sontak, aku kembali teringat akan wajah hancur dari para sinden yang tadi kami lihat. Hal itu pun langsung membuatku bertambah menjadi ketakutan. Sosok-sosok tersebut masih saja terbayang-bayang di dalam ingatanku. Dion pun juga nampaknya gugup dan juga pucat mendengar lantunan suara sinden tersebut. Jelas sekali raut wajahnya takut dan juga ngeri aku melihatnya. Saat kami berdua ketakutan, tiba-tiba saja kembali pintu kamar kami digedor-gedor dengan begitu kencang. Gedorannya pun kini nampaknya lebih mengerikan dan lebih bertenaga. Namun suaranya tidak ada terdengar dari orang yang menggedor dari luar pintu. Hal itu pun nampak menambah rasa takut ini kembali menjadi hebat. Aku dan Dion pun langsung saja mencoba merapat satu sama lain. Dan di sini, bau pesing dari ngumpulnya Dion semakin tercium olehku. Ya, Pix, Dion ngumpul lagi. Namun, hal itu tak kuhiraukan sama sekali. Pintu itu digedor-gedor dengan begitu keras, hingga pada akhirnya terdengar suara Mbah Slamet. Mas, ini saya. Kok gak dibukakan pintunya? Ujar Mbah Slamet. Mendengar hal itu, aku dan Dion pun lantas merasa sedikit lega. Segeralah, aku ingin bangkit dan mencoba membukakan pintu. Namun, saat aku berdiri, tanganku langsung saja ditahan oleh Dion. Kamu yakin itu Mbah Slamet? Jangan-jangan itu setan yang menjelma menjadi Mbah Slamet, ungkap Dion kepadaku yang begitu ketakutan. Sontak aku berpikir sejenak. Ya, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Dion. Dan hal itu
membuatku kembali duduk di tempat. Gedoran pintu itu terus saja terdengar dan diiringi oleh suara Mbah Slamet dari luar pintu. "Mas, buka pintunya mas, buka." Karena belum yakin itu adalah Mbah Slamet, aku mencoba untuk menelpon HP dari Mbah Slamet. Dan tak berselang lama, ia pun langsung menerima. "Mbah, ada di mana mbah? Tolong mbah. Ini loh, saya dari tadi gedor-gedor kamar, tapi mas gak bukain pintunya." Mendengar hal itu aku pun lantas langsung membukakan pintu. Dan benar saja, ternyata ada Mbah Slamet di luar sana. Aku dan Dion pun langsung bangun dan juga mengajak Mbah Slamet pergi dari rumah itu. Tanpa menjawab pertanyaan dari Mbah Slamet, kami pun langsung menarik Mbah Slamet ke dalam mobil. "Ayo mbah, pergi, ntar aja ceritanya," ungkapku sambil berlari dari mes tersebut. Kami pun langsung dibawa Mbah Slamet ke rumahnya. Dan di perjalanan ini, kembali Mbah Slamet pun bertanya kepada kami tentang kejadian yang baru kami alami. Aku pun mencoba menjelaskan semua hal yang telah kami alami di sana. Lalu Mbah Slamet pun menjawab, "Sudah kuduga ini pasti terjadi. Maaf mas, agak telat datangnya. Tadi sebelum saya berangkat, saya mandi wajib dulu," ujar Mbah Slamet sambil tersenyum melihat ke arah kami. Sial, ternyata si kakek tua ini malah sempat-sempatnya mandi junub dulu. Tak lama berselang kami pun tiba di rumah Mbah Slamet. Di sana kami juga telah ditunggu oleh seorang wanita cantik. Ya, wanita itu begitu cantik, mungkin baru berumur sekitar 21 tahun. Awalnya aku mengira itu adalah anak dari Mbah Slamet. Namun kami semua kaget bukan kepalang saat Mbah Slamet berkata, "Perkenalkan mas, ini Nopi, istri saya yang ketiga." Sumpah, hal itu lebih horor dari apa yang kami jumpai tadi. Wanita secantik Nopi ini malah mau menjadi istri ketiga dari Mbah Slamet yang mungkin telah berusia sekitar 60 tahun lebih. Bahkan, aku sempat berpikir apakah stok laki-laki di Indonesia ini kurang sehingga wanita secantik Nopi mau dijadikan istri ketiga dari Mbah Slamet. Kami pun lantas dipersilahkan istirahat di sana, dan keesokan paginya para pengurus mes pun datang. Kami langsung meminta agar kami tidak ditempatkan lagi di rumah itu karena semalam kami baru saja diteror begitu hebat. Namun saat itu Dion lantas teringat akan 3 pria yang semalam juga masuk ke rumah singgah tersebut. Lalu ia pun mempertanyakan siapakah 3 orang tersebut. Di sana para pengurus mes pun langsung heran dan berkata kalau hanya ada aku dan juga Dion di sana dan tidak ada daftar orang lain selain kami berdua di rumah singgah tersebut. Namun aku yang juga tahu tentang hal itu langsung mencoba membenarkan apa yang dikatakan oleh Dion tadi. Para petugas mes yang merasa penasaran pun langsung saja membuka rekaman CCTV semalam dan memang benar tidak ada orang lain selain aku dan juga Dion di sana. Dan dari situlah kami tahu kalau 3 orang tersebut adalah setan. Pantas saja mereka juga ikut menari dengan para sinden yang bermuka hancur semalam. Setelah itu aku dan juga Dion pun langsung saja dipindahkan ke salah satu penginapan yang ada di kota Samarinda untuk melanjutkan karantina. Ya, alhamdulillah semuanya pun berjalan lancar dan juga aman terkendali di sana. Oke teman-teman semua, mungkin itulah kisah hororku yang bisa aku bagikan. Semoga saja kisah ini bisa menghibur para teman-teman semua. Saya Nathan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Nathan yang sudah membagikan kisah serta pengalamannya di channel Kisah Hororku. Sungguh cerita yang begitu menghibur dan juga lucu. Bagi teman-teman semua yang ingin membagikan kisah serta pengalamannya seperti Mas Nathan, bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Saya tunggu loh cerita dari teman-teman semua.
Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi merinding selesai.